Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Sukram, salah seorang dosen di program D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako Palu. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bagian atau dalam hal pengajaran, khususnya Dharma pengajaran. Dalam video ini, saya akan menampilkan terkait dengan teknik pembelajaran, yaitu DIA atau Delivery Interaction Assessment. Sebelum kita masuk dalam teknik pembelajaran tersebut, baik, saya akan menjelaskan mata kuliah yang menjadi mata kuliah yang diamanatkan kepada saya, yaitu salah satu mata kuliah yang diamanatkan kepada saya, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada di kurikulum program D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Mata kuliah keperawatan jiwa adalah mata kuliah yang diprogram pada semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 2 atau memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah keperawatan jiwa ini. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa adalah mata kuliah ini merupakan tentang membahas tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa, di mana rancangan pembelajaran dikembangkan dengan berbagai strategi sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. Sementara capaian pembelajaran yaitu mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum serta peraturan perundang-undangan. Kemudian menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, serta mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama memahami konsep keperawatan jiwa, yang kedua mengenal model konseptual keperawatan jiwa, yang ketiga menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, kemudian yang keempat menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa, kemudian yang kelima adalah menguasai konsep psikofarmaka dan ECT, yang keenam memahami konsep terapi modalitas dan asuhan keperawatan jiwa, serta yang terakhir adalah menguasai konsep terapi aktivitas kelompok. Sementara materi pembelajaran atau pokok pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa ini terdiri dari yang pertama konsep keperawatan jiwa sendiri, model konsep keperawatan jiwa, kemudian konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah psikososial terdiri dari 4 pertemuan. Yang pertama itu membahas tentang asuhan keperawatan jiwa dengan masalah psikososial terkait dengan pasien dengan kecemasan, kemudian yang kedua pasien dengan gangguan citra tubuh, kemudian yang ketiga adalah pasien dengan gangguan kehilangan atau berduka. Selanjutnya adalah 6 pertemuan berikutnya adalah terkait dengan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa yang terdiri dari 5 diagnosa keperawatan jiwa yang menjadi standar kompetensi pada program D3 keperawatan atau vokasi D3 keperawatan, yaitu yang pertama asuhan keperawatan pasien dengan harga diri rendah, kemudian isolasi sosial, kemudian halusinasi, perilaku kekerasan, dan defisit perawatan diri. Selanjutnya, pertemuan berikutnya itu membahas tentang konsep psikofarmaka dan ECT, selanjutnya konsep terapi modalitas dan asuhan keperawatan jiwa, serta 2 pertemuan berikutnya terkait kita akan membahas tentang konsep terapi aktivitas kelompok, sehingga total pertemuannya itu adalah 16 kali pertemuan.
Baik, itu beberapa hal terkait dengan gambaran tentang mata kuliah keperawatan jiwa. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tentang teknik pembelajaran, yaitu yang pertama, delivery. Pada saat pembelajaran, saya menyampaikan materi dengan menggunakan beberapa referensi, baik itu berupa buku maupun jurnal-jurnal terkait dengan materi-materi dalam mata kuliah keperawatan jiwa. Ada pembuku yang digunakan, yaitu yang pertama, keperawatan jiwa yang ditulis oleh Nur Halimah, kemudian keperawatan judul berikutnya adalah keperawatan jiwa yang ditulis oleh Prof. Budi Anakliat, kemudian keperawatan jiwa yang ditulis oleh Sutejo, kemudian model praktik keperawatan jiwa profesional jiwa yang ditulis oleh Prof. Budi Anakliat dan kawan-kawan. Kemudian ada buku keperawatan jiwa yang di dalamnya membahas tentang terapi atas kelompok yang juga ditulis oleh Prof. Budi Anakliat dan kawan-kawan. Terus referensi lainnya itu juga digunakan adalah SDKI, SIKI, dan SLKI. Dan yang terakhir adalah buku mengenai obat-obat penting yang ditulis oleh Cha TH dan Raharjoka. Itu referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran yang kami lakukan. Selanjutnya, dalam proses penyampaian materi, saya menggunakan beberapa media pembelajaran. Salah satunya adalah PowerPoint, di mana PowerPoint ini akan membantu saya untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan dan lebih terarah. Baiklah, selanjutnya pada saat penyampaian materi, maka ada beberapa proses yang terkait dengan proses pembelajaran. Dan di saat proses pembelajaran berlangsung, maka model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dan khusus di Universitas Tadulako, kami dibebankan untuk menggunakan metode pembelajaran case study dan PBL, sehingga mahasiswa betul-betul mereka fokus proses pembelajaran itu berfokus kepada mahasiswa atau sering disebut dengan student center learning. Nah, itu terkait dengan proses pembelajaran atau penyampaian materi. Kemudian yang kedua adalah interaction. Dalam proses pembelajaran, maka interaksi antara dosen atau saya dengan mahasiswa itu berjalan dengan baik karena bantuan beberapa media. Yang pertama tadi adalah PowerPoint, kemudian media-media tambahan lainnya itu adalah media sosial seperti WhatsApp, dan beberapa tugas juga kami fasilitasi mahasiswa untuk mengirimnya lewat Google Classroom, sehingga lebih mudah terpantau atau lebih mudah teridentifikasi tugas-tugas yang dikirim oleh mahasiswa. Pada saat proses pembelajaran, interaksi mahasiswa sangat dibutuhkan karena untuk menilai apakah proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, maka interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi indikator penting pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang tidak mereka pahami, dan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Asesmen itu adalah penilaian atau evaluasi proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, evaluasi yang saya lakukan itu adalah ada 4 indikator yang menjadi bobot penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah kehadiran. Kehadiran mahasiswa itu 10%. Kemudian yang kedua adalah tugas. Tugas ini memiliki bobot yang paling besar, yaitu 40%. Karena pada
proses pembelajaran itu saya memberikan tugas hampir di setiap pertemuan, di mana ada waktu tersendiri untuk melakukan diskusi terkait dengan tugas-tugas yang mahasiswa secara berkelompok maupun individu yang saya berikan. Sehingga bobot tertinggi itu adalah ada di tugas sebanyak 40%. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Diskusi itu 25%, di mana tugas-tugas makalah ataupun project yang pada umumnya bersifat case study itu saya evaluasi kembali pada saat diskusi. Bagaimana mahasiswa lebih aktif pada saat diskusi itu bisa dinilai dengan baik dan atau kita observasi siapa yang mempresentasikan, siapa yang memberikan feedback dan hidup atau tidak atau hidupnya kelas itu bisa kita pantau juga pada saat diskusi yang ditampilkan oleh setiap kelompok. Kemudian yang terakhir adalah soal UAS ya, atau saya lebih memberikan istilah kuis soal hukum, karena soal-soal yang saya berikan adalah pada umumnya contoh-contoh soalnya itu adalah soal-soal yang nantinya akan mereka dapati pada saat dilakukan uji kompetensi atau hukum. Itu skornya sebanyak 25%. Nah, itulah hal-hal yang menjadi assessment atau penilaian dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan gambaran mata kuliah keperawatan jiwa. Baiklah, mari kita lihat video proses pembelajaran yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi. Namun sebelumnya kita masuk ke materi, seperti biasa saya akan mengabsen dulu. Dan absen ini bisa kalian juga lihat nanti di siat masing-masing ya. Sudah bisa akses siatnya? Siap. Oke. Baik, Resi, Hadir. Ardiansa, Hadir. Elia, Hadir. Ayu, Hadir. Satrio, Hadir. terakhir Romi. Oke, semuanya hadir ya. Hadir. Baik, anak-anakku semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi. Ini adalah pertemuan ke-9 kita, di mana pertemuan ke-8 kemarin, ada yang masih ingat apa materi kita pertemuan ke-8? ISOS, ya, isolasi sosial. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu halusinasi? Oke. Halusinasi itu adalah munculnya persepsi melihat atau mendengar sesuatu yang tidak benar-benar ada. Oke, jadi jawabannya bagus sekali ya. Terus, tapi sebentar, saya akan tanyakan lagi terkait dengan apa perbedaan halusinasi dan ilusi. Namun sebentar nanti dijawab ya. Nanti sebentar berjalan materi atau tidak pada saat di akhir perkuliahan kita. Apa perbedaan antara halusinasi dengan ilusi? Baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, setelah materi ini, maka mahasiswa mampu atau kalian mampu melakukan pengkajian pasien dengan halusinasi, menetapkan diagnosa keperawatan, melakukan tindakan keperawatan untuk pasien, melakukan tindakan keperawatan untuk keluarga, mengevaluasi kemampuan pasien dan keluarga, dan yang terakhir melakukan pendokumentasian hasil asuhan keperawatan. Baik, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah pengertian. Tadi sudah dijelaskan tadi oleh Resi bahwa halusinasi itu adanya perbedaan antara apa yang didengar dengan yang seharusnya. Nah, jadi penerapan di sini halusinasi baru bisa kita lihat definisinya adalah penerapan panca indera tanpa rangsangan dari luar, atau penghayatan yang dialami seperti suatu persepsi melalui panca indera tanpa stimulus eksternal, atau simpelnya adalah persepsi palsu, atau distorsi persepsi yang muncul dari berbagai indera.
Jadi karena berbagai indera itu bisa saja dari pendengaran, penglihatan, maupun peraba atau sering kita sebut dengan kinestetik. Nanti sementara kita lihat apa semua yang jenis-jenis daripada halusinasi. Nah, intinya halusinasi itu adalah ada sesuatu yang kita dengar atau ada sesuatu yang kita lihat tapi objeknya tidak ada. Gitu ya. Nah, contohnya kita dengar orang yang bisik-bisik, pergi kau atau tidak, bunuh dia, tapi tidak ada orang yang mengatakan suara itu bisikan-bisikan itu namanya halusinasi. Sementara ilusi itu adalah kita mendengar suara mobil tapi kita persepsikan sebagai suara hujan. Atau orang yang memanggil kita sini dulu tapi kita persepsikan dia bilang bunuh dia, itu namanya ilusi. Atau penglihatan. Kalau penglihatan itu, kalau ilusi, biasa kita kalau malam lihat bayang-bayang pohon, kita anggap sebagai hantu. Itu adalah ilusi. Kalau halusinasi, memang tidak ada objeknya, tapi kita persepsikan lain. Berarti itu adalah sesuatu yang palsu. Suara-suara palsu atau apa yang kita lihat itu adalah tidak nyata atau palsu. Paham ya definisi daripada halusinasi? Oke? Selanjutnya, nah, ini jenis-jenis halusinasi. Secara umum, jenis halusinasi itu yang paling sering itu adalah halusinasi pendengaran. Kemudian halusinasi penglihatan, halusinasi penghidu, halusinasi pengecapan ya, kemudian halusinasi perabaan dan halusinasi kinestetik. Dari ini kita dari tampilan ini atau slide ini kita bisa lihat bahwa yang paling banyak itu adalah pendengaran sebanyak 70%. Kemudian diikuti oleh halusinasi penglihatan sebanyak 20%. Dan sisanya 10% dari 4 jenis halusinasi ini. Nah, apa-apa saja sih yang dikaji pada pasien dengan halusinasi? Yang pertama adalah terkait dengan isi halusinasinya. Apa yang didengar atau apa yang dilihat. Nah, kemudian waktu terjadinya halusinasi. Jadi pada saat kita kaji pasiennya, suara-suara itu muncul kapan? Waktunya kapan? Ya, kita tanya sama pasiennya. Apakah di pagi hari kah? Atau di siang hari kah? Atau di malam hari? Kemudian berikutnya adalah frekuensinya. Berapa kali dia datang selama sehari semalam? Apakah 2 kali atau sekali saja? Kemudian situasi pencetus. Kapan dia biasa mendengarkannya? Apakah sementara dia menyendiri atau lagi dengan orang lain kah, atau apa aktivitas yang dilakukan terus dia dengar suara-suara itu atau dia lihat yang tidak nyata itu. Kemudian respon terhadap halusinasinya. Apa yang dilakukan jika dia dengar atau dia lihat sesuatu yang tidak nyata itu. Terutama bisikan-bisikan ya. Karena 70% itu adalah halusinasi pendengaran. Nah, kita tanyakan dia, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau mendengar bisikan-bisikan tersebut? Nah, data-data inilah, dari hasil pekerjaan inilah baru kita tegakkan diagnosa. Jadi diagnosa, bisa saja diagnosanya yang muncul itu yang terbanyak adalah ini. Gangguan persepsi sensori halusinasi. Titik-titik itu terserah apakah penglihatan atau pendengaran. Tergantung data yang kita kaji. Nah, sampai sini jelas ya? Oke, nah setelah diagnosa keperawatan maka kita akan masuk di tindakan keperawatan. Nah, tindakannya kita harus tahu dulu apa tujuan dari tindakan itu, ya, intervensinya ya. Jadi tujuannya adalah ada 2, karena yang akan kita intervensi ini adalah 2, pasien dan keluarga. Tidak akan bisa kita membuat pasien itu bisa bisa pulih atau bisa beraktivitas kembali atau mandiri jika kita hanya intervensi pasiennya. Keluarga pun kita harus intervensi. Tujuan untuk pasien itu, pasien mengenal halusinasinya, dia paham, oh ini halusinasi. Kemudian yang kedua adalah mengontrol halusinasi. Kemudian yang ketiga, mengikuti program pengobatan secara optimal. Sementara untuk keluarga itu, keluarga dapat merawat di rumah dan menjadi sistem pendukung yang efektif. Jadi intinya keluarga bisa merawat pasien dengan halusinasi di rumahnya. Dan bisa menjadi pendukung buat keluarganya yang lagi sakit. Nah, apa saja tindakan keperawatan? Untuk pasien itu adalah yang pertama tadi,
membantu pasien untuk mengenal halusinasinya. Kemudian yang kedua adalah mengontrol halusinasi yang dialami dengan cara satu menghardik ya, menghardik. Kemudian yang kedua adalah berbincang-bincang dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan terjadwal, dan yang terakhir adalah minum obat secara teratur. Nah, kemudian untuk keluarga bagaimana? Tindakan keluarga itu, kita harus membuat keluarga bisa menjelaskan apa sih itu halusinasi. Sehingga dia betul-betul paham terkait dengan halusinasi. Kemudian dia harus mampu merawat pasien dengan halusinasi. Itu intinya. Jadi kita ajarkan keluarga itu bagaimana merawat pasien di rumah dengan kasus halusinasi. Karena tidak mungkin kita juga perawat akan ikut di rumahnya pada saat pasien pulang, toh. Nah, jadi kita harus melatih keluarga tersebut untuk bisa merawat keluarganya yang mengalami halusinasi. Nah, ini SP halusinasi. Ya. Yang pertama adalah ini SP1 untuk pasien, SP1P untuk pasien. Intinya kita harus membuat pasien itu kenal halusinasinya. Kita kaji mulai dari isinya, waktu, frekuensi, situasi, respon terhadap halusinasi, dan pasien paham terkait dengan apa yang kita kaji itu. Pasiennya juga tahu, oh, saya itu mendengar bisikan-bisikan di jam-jam ini. Yang saya dengar itu ini. Dia betul-betul paham dengan apa yang dialami. Kemudian kita latih dia bagaimana cara menghardik. Dan kemudian memasukkan ke dalam jadwal harian. Apa yang dikasih masuk dalam jadwal harian itu adalah latihan menghardik. Kemudian SP2 itu mengevaluasi jadwal harian, terutama yang menghardik tadi. Kemudian melatih pasien bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengatasi halusinasinya tadi. Dan kembali lagi memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Jadi sudah ada 2 kegiatan yang harus dilatih. Yang pertama tadi menghardik, yang kedua berbincang-bincang dengan orang lain. Kemudian SP3 itu mengevaluasi jadwal kegiatan tadi. Apa jadwal kegiatannya? Menghardik dan berbincang-bincang dengan orang lain. Kemudian mendorong membuat jadwal kegiatan harian. Jadi melakukan kegiatan yang terjadwal. Dan yang terakhir itu adalah minum obat secara teratur. Itu 4 SP halusinasi untuk pasien. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanyakan dulu. Kalau pasien tadi yang halusinasi SP-nya ada berapa? Ada 4. Yang pertama menghardik, yang kedua bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga membuat jadwal kegiatan harian, yang keempat oke, baik. Sebentar kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghardik. Nah, yang terakhir adalah kita harus mengevaluasi. Untuk pasien itu menyadari halusinasinya, jadi pasien sadar bahwa saya memang mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas itu, yang tidak nyata itu ya. Kemudian mampu mengontrol halusinasi tadi. Kalau dia mendengar bisikan-bisikan itu, dia tidak terpengaruh. Ya, tidak sedikit pasien itu yang halusinasi mendengar bisikan mengatakan menyuruh dia untuk bunuh orang. Bagaimana berbahayanya kalau bisikan-bisikan itu mempengaruhi dia, mendorong dia untuk membunuh orang. Sehingga di saat kita bisa membantu pasien untuk bisa mengontrol halusinasinya tadi itu, minimal dengan cara menghardik dan berbincang-bincang dengan orang lain, maka itu sudah luar biasa. Kita bisa berkontribusi untuk bisa membuat orang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak membuat orang lain menjadi cedera atau sampai mati kalau suruh membunuh kan. Kemudian untuk keluarga menjelaskan masalah halusinasi, menjelaskan cara merawat, memperagakan cara merawat, menjelaskan fasilitas kesehatan dan melaporkan keberhasilan merawat. Itulah yang harus kita evaluasi. Nah, itu saja mungkin materi yang saya sampaikan terkait dengan halusinasi. Oke, jadi tadi kan kita sudah banyak membahas tentang halusinasi. Jadi baik, saya akan bertanya kepada kalian bagaimana cara menghardik tadi ya. Saya sudah jelaskan bagaimana cara menghardik. Ada yang bisa mempraktekkan cara menghardik? Saya, Pak. Ayo, silakan berdiri. Baiklah, di sini saya akan melakukan cara menghardik. Contohnya, kedua tangan menutupi telinga, baik berteriak.
Pergi kamu, saya tidak mau mendengar suara kau. Kau suara palsu. Oke, tepuk tangan buat Elia ya. Jadi begitu caranya kita menghardik. Bisa semua ya? Oke. Selanjutnya saya akan bertanya lagi satu orang untuk di sebelah kiri saya. Jadi tadi saya kan sudah jelaskan apa perbedaan tentang halusinasi dengan ilusi. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silakan. Baik, ini izin Pak menjawab. Ini untuk perbedaan antara ilusi dan halusinasi, di mana ilusi adalah ini merupakan sesuatu rangsangan yang kita peroleh dari panca indera, tetapi itu sebenarnya salah kita artikan atau sebenarnya tidak ada. Sedangkan halusinasi adalah ini persepsi gangguan yang membuat seseorang itu mendengar, melihat, mencium, dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau palsu. Oke, berarti tidak ada objeknya ya? Ya, Pak. Nah, kalau ilusi ada objeknya. Objeknya. Oke, tepuk tangan dulu buat Ardi. Terima kasih Ardi, silakan duduk. Oke, tadi kita sudah membahas tentang berbagai hal terkait dengan halusinasi. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan Romi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, kalau misalnya kita itu mendapat pasien halusinasi, Ya. terus tadi Bapak jelaskan bahwa SP-nya itu kan ada berurutan. Jadi yang pertama itu kita harus menghardik suaranya, itu kita harus bercakap-cakap dengan pasien supaya menghindari berhalusinasinya itu. Terus yang ketiga itu kita harus mengatur jadwalnya. Itu apakah harus berurutan SP-nya itu atau bisa kita ubah dari SP3, SP2 sama SP1, Pak? Terima kasih, Pak. Pertanyaan. Oke, baik. Silakan duduk. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi SP itu harus teratur ya. Tidak bisa kita melangkah ke SP2 kalau SP1 belum selesai. Makanya di SP2 itu kan sebelum kita masuk kita kan harus validasi ya, yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Termasuk bagaimana kita harus memastikan bahwa sebelum kita ajarkan SP2, SP1 sudah lancar. Begitu juga selanjutnya. Jadi tidak boleh lompat-lompat ya Romi. Jadi usahakan SP1 selesai baru masuk SP2. SP2 dan SP1 selesai baru masuk SP3. Jelas ya? Oh iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, tadi sudah ada pertanyaan dari Romi. Saya pengen dengar suaranya dari sebelah kanan saya. Ada pertanyaan dari sebelah kanan? Saya, Pak. Oke, silakan. Ayo. Baik, izin bertanya Pak, bagaimana sih cara kita melibatkan keluarga dalam perawatan halusinasi ini? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ayo. Jadi, pada saat kita merawat pasien, itu kita harus libatkan keluarga. Tidak boleh kita hanya merawat pasiennya tanpa kita libatkan ke keluarganya. Makanya tadi ada SP pasien, ada untuk SP keluarga. Sehingga pada saat pasien pulang nanti ke rumah, keluarga bisa merawat. Karena pasien gangguan jiwa, apalagi kalau sudah halusinasi, itu proses perawatannya, pengobatannya itu akan panjang. Harus membutuhkan dukungan dari keluarga. Tidak akan bisa pasien itu mandiri atau anggaplah kita mengatakan sembuh jika tidak ada dukungan dari keluarga. Bisa bayangkan kalau baru pulang dari rumah, terus sampai di rumah keluarga cuekin dia. Ya, bagaimana tetangganya pun akan ikut cuek. Bahkan bisa saja itu kalau keluarga tidak mendukung dia, itu akan lebih mempercepat pasiennya kambuh lagi dan masuk kembali rumah sakit. Jadi harus betul-betul keluarga ikut terlibat dalam perawatan pasien. Jelas ya, Ayu? Ya, jelas. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa jelas semua ya apa yang sudah Bapak sampaikan. Kalau begitu, saya rasa pertemuan kita pada siang hari ini cukup sekian. Nanti kita akan masuk ke pertemuan ke-10 minggu depan ya. Jangan lupa waktunya, mohon si Pen menghubungi saya 1 hari sebelum perkuliahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.